Demak adalah wilayah pesisir di utara Pulau Jawa yang menyimpan jejak sejarah sangat penting bagi bangsa Indonesia. Kabupaten ini menjadi pusat kekuasaan Islam pertama di Jawa dan menjadi saksi perubahan besar dalam sistem politik, agama, serta budaya masyarakat Nusantara. Melalui video ini kita akan menelusuri perjalanan panjang Demak dari masa awal perkembangan Islam, puncak kejayaan Kesultanan Demak, hingga perannya di era modern. Sebelum dikenal sebagai kerajaan besar, wilayah Demak pada awalnya merupakan kawasan rawa-rawa dengan ekosistem mangrove. Lambat laun, permukiman pesisir mulai terbentuk, seiring meningkatnya kebutuhan pelayaran dan perdagangan antar pulau. Lokasi Demak yang strategis di jalur perdagangan internasional menjadikannya titik pertemuan berbagai bangsa. Mulai abad ke-13 hingga abad ke-15, pelabuhan Demak banyak dikunjungi pedagang Muslim. Ajaran Islam dibawa melalui interaksi ekonomi dan sosial yang intens, serta diterima secara bertahap oleh masyarakat pesisir. Metode penyebaran agama yang bersifat damai dan menghargai budaya lokal membuat Islam berkembang dengan cepat pada periode ini. Pada akhir abad ke-15, Kerajaan Majapahit mengalami kemerosotan akibat ketidakstabilan politik dan ekonomi. Kekuasaan pusat melemah sehingga daerah pesisir yang didominasi komunitas Muslim memperoleh ruang untuk membentuk kekuatan baru. Dalam situasi inilah, Demak muncul sebagai poros baru dalam peta kekuasaan Jawa. Raden Patah, tokoh penting dalam sejarah Demak, diyakini berketurunan bangsawan Majapahit yang memeluk Islam. Ia didukung penuh oleh jaringan ulama, termasuk para anggota Wali Songo serta komunitas pedagang Muslim. Dengan legitimasi politik dan religius tersebut, sekitar akhir abad ke-15 lahirlah Kesultanan Demak Bintoro, kerajaan Islam pertama dan pelanjut supremasi politik di Jawa. Perkembangan Islam di Demak semakin kuat setelah para Wali Songo menjadikannya pusat penyebaran ajaran Islam. Pada tahun 1479 didirikan Masjid Agung Demak, simbol kejayaan dan pusat aktivitas keagamaan. Masjid ini memiliki 4 pilar utama atau soko guru. Salah satunya adalah soko tatal, tiang yang dibuat dari serpihan kayu sehingga menjadi simbol filosofi persatuan. Pada tahun 1511, kekuatan kolonial Portugis berhasil menguasai Malaka. Peristiwa tersebut bukan sekadar perubahan kekuasaan wilayah pelabuhan, namun menjadi ancaman besar terhadap stabilitas jalur perdagangan internasional di kawasan Asia Tenggara termasuk Nusantara. Kesultanan Demak yang pada saat itu berkembang sebagai pusat politik dan ekonomi di Jawa, melihat dominasi Portugis sebagai bentuk penjajahan yang dapat melemahkan jaringan niaga kaum Muslim. Atas dasar kepentingan ekonomi sekaligus tanggung jawab moral dalam mempertahankan kedaulatan negeri Muslim, Demak mengambil tindakan strategis. Pada tahun 1513, Sultan Patiunus yang kemudian dikenal sebagai Pangeran Sabranglor memimpin ekspedisi besar untuk menyerang Portugis di Malaka. Meskipun serangan tersebut belum memperoleh kemenangan, keberanian Demak menunjukkan bahwa kerajaan Islam ini memiliki kekuatan maritim yang patut diperhitungkan, serta menjadi simbol perlawanan pertama pribumi terhadap kolonialisme Eropa di Nusantara. Setelah Sultan Patiunus wafat, tampuk kekuasaan berpindah kepada Sultan Trenggana. Di bawah kepemimpinannya, Kesultanan Demak memasuki masa keemasan. Sultan Trenggana bukan hanya seorang pemimpin politik dan militer, tetapi juga sosok yang memiliki visi kuat dalam dakwah Islam. Ekspansi wilayah dilakukan hingga ke Jawa Barat dan Jawa Timur, sekaligus menegaskan posisi Demak sebagai kekuatan hegemonik di Pulau Jawa. Selain itu, kerjasama strategis dengan para ulama dan Wali Songo menghasilkan penyebaran Islam yang semakin terstruktur dan damai. Dakwah dilakukan melalui budaya, pendidikan, dan seni arsitektur, sehingga Islam dapat diterima tanpa menimbulkan konflik dengan tradisi lokal. Kebijakan Sultan Trenggana menjadikan Islam tidak hanya sebagai agama, tetapi juga dasar kehidupan sosial, moral, dan pemerintahan di masyarakat Jawa. Wafatnya Sultan, Trenggana memunculkan perebutan kekuasaan di antara keluarga kerajaan. Konflik antara Arya Penangsang dan Joko Tingkir menjadi fase yang memecah belah kekuatan internal Demak. Konflik tersebut akhirnya dimenangkan oleh Joko Tingkir, yang kemudian memindahkan pusat pemerintahan ke Pajang, sehingga berakhirlah masa dominasi politik Kesultanan Demak. Walaupun tidak lagi menjadi pusat pemerintahan, Demak tetap memiliki kedudukan penting sebagai pusat spiritual dan kebudayaan Islam di Jawa. Hingga hari ini, kejayaan masa lalu Demak masih dapat disaksikan melalui berbagai peninggalan sejarah yang memiliki nilai monumental, warisan budaya yang terus dijaga untuk memperkuat identitas Islam masyarakat Demak. Pada era modern, Kabupaten Demak terus berkembang sebagai wilayah yang maju
dalam sektor pertanian, perikanan, serta industri kecil dan menengah. Selain itu, potensi wisata religi semakin memperkuat posisi Demak sebagai daerah dengan daya tarik spiritual dan nilai sejarah tinggi di Provinsi Jawa Tengah. Semoga penjelasan ini memberikan manfaat bagi kita semua.